Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua berliterasi dengan tema hak warga negara. Tapi versi orang dewasa yang suka mager berangkat kerja padahal kita gurunya. Gitu. Nah, nama saya Konita Sungsang. Saya mengajar bukan lagi mata pelajaran PP tapi PPP P3 karena di kelas 12 3 jam pelajaran, jadi bukan PP tapi PPPP. Gitu. Pembangunan bangsa kali dah. Oke, jadi konsep dari hak warga negara Bapak Ibu, hak itu seperti yang Bapak Ibu pelajari di SD dulu, selalu datang beriringan dengan kewajiban. Artinya kewajiban itu harus dibayarkan karena itu akan kembali lagi ke kita ketika kita ingin mengambil hak kita. Lanjut Bu Yani. Nah, pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu semua menjalankan kewajiban sebagai warga negara? Sudah belum Bapak Ibu? Dilanjut dulu. Betul sekali, pajakmu semangatku gitu. Jadi semua aspek kehidupan kita Bapak Ibu sebagai warga negara Indonesia itu masuk ke dalam atau dipajaki sama negara. Dari pertama kali Bapak Ibu bangun tidur di kasur yang nyaman, dengan ruangan yang nyaman, yang dingin, AC yang dingin, kemudian Bapak Ibu makan, hingga mau tidur lagi, semuanya itu dipajakin sama negara. Nah, basically Bapak Ibu semua sudah menjalankan kewajiban Bapak Ibu sebagai warga negara yang baik. Karena kan nggak mungkin ya Suster Novi lagi makan ke Hokben, harganya 23.000, terus disuruh bayar 25.000 kan ada tambahan PPN 2.000, nggak mau bayarnya 23.000 kan nggak mungkin. Jadi 2.000 pajak tadi tetap dibayarkan oleh Suster Novi. Gitu. Nah, selain boleh kita lanjut. Nah, kemudian ini saya dapat 2 hari yang lalu. Jadi Tempo merilis satu berita, katanya Presiden Prabowo mengklaim 1 tahun kepemimpinannya punya hasil yang nyata setelah kita membayarkan kewajiban pajak kita. Kalau direaksikan, ini ada reaksi dari Pak Ustadz. Ibu Notokeo Ustadz Mim, yang artinya Bu Cemplon. Tolong Pak Ustadz. Betul. Gimana nih Pak Ustadz gitu. Jadi karena seringkali public policy di negara kita, kebijakan di negara kita tuh kayaknya diambil sambil entah lagi makan gorengan atau setengah sadar atau mau tidur. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, kita ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah negara kita. Lanjut Bu Yani. What if kalau negara kita akan penuhi satu hak baru untuk orang dewasa yang sibuk kerja. Jadi Bapak Ibu misalnya dikasih satu kesempatan untuk membuat satu hak yang nanti akan dipenuhi oleh negara. Kira-kira hak apa yang akan Bapak Ibu minta? Boleh dituliskan di notes handphone atau di buku masing-masing Bapak Ibu, satu aja. Boleh lanjut Bu Yani? Nggak perlu satu yang harus butuh penelitian ilmiah atau apa. Ini satu, kalau saya diminta, saya akan minta. Saya berharap di setiap stasiun KRL itu ada free refill kopi tuku karena hidup sangat berat ya Bapak Ibu ya. Dan juga saya berharap ada hari Mingse. Kalau nanti Bapak Ibu cek namanya Bunga, itu di TikTok, Bunga Reza atau siapa lupa. Mingse itu hari setelah Minggu tapi sebelum Senin. Jadi persiapan sebelum kita menghadapi dunia kerja itu hari Mingse namanya. Kemudian ada juga hak untuk dapat 1 bulan subscription Gym Fit Hub plus PT-nya karena Gym Fit Hub dan PT mahal, betul begitu Bu Eka? Betul sekali. Kemudian hak atas pijet Kokuwo. Siapa Bapak Ibu yang suka Kokuwo bayar 300.000, kita semua berhak untuk mendapatkan pijet Kokuwo Bapak Ibu. Atau seperangkat obat jompo. Gitu, daripada bolak-balik dari lantai 3 ke lantai 1 ke Suster Novi ya, Suster ya gitu. Jadi kita semua berhak atas ini. Ini versi saya. Jadi Bapak Ibu boleh tuliskan satu aja yang menurut Bapak Ibu ini bisa sepadan dengan semua kewajiban Bapak Ibu untuk membayar pajak, untuk merawat ibu bumi, kemudian untuk menaati semua peraturan yang diberikan oleh negara kepada kita. Bapak Ibu boleh tuliskan 1 menit ya Bapak Ibu ya. Nanti habis itu kita bacakan sama-sama. Silakan Bapak Ibu. 1 menit doang waktunya. Bapak Ibu boleh tuliskan apapun. Apa yang akan Bapak Ibu minta kepada negara sebagai pemenuhan hak yang harus dibayarkan oleh negara. Karena kita sudah menjadi warga negara yang baik.
Boleh di luar dari ini, nggak perlu penelitian ilmiah dulu, nggak perlu masuk akal karena kita di sini kurang berakal. Sudah ya Bapak Ibu semua? Oke, kita mulai dari Thomas kita. Burus, apakah ada Burus? Lagi piket nggak Burus? Burus punya hak apa? Pengen diberikan hak apa Burus? Hak apa Burus kira-kira Burus? Kalau menurut saya nih hak yang perlu direalisasikan negara kepada warganya. Kalau di tempat kerja ini disediakan kalau siang itu waktu istirahat. Power nap. Oke. Burus mau tunjuk siapa Burus untuk menyampaikan pendapatnya Burus? Baik, silakan Baica. Baica punya hak apa yang ingin dipenuhi sama negara? Jalur khusus untuk motor karena sudah macet loh. Oke, jalur khusus untuk motor. Baica mau pilih siapa? Oke. Baica mau pilih siapa? Pak Robin. Silakan Pak Robin. Yes, Bapak bebas mau minta apapun sama negara yang tidak masuk akal sekalipun. Banyak Bebas pajak. Oke, nggak apa-apa karena negara kita punya banyak sumber daya alam yang bisa digunakan untuk menunjang APBN. Betul banget, betul kan ibu-ibu ekonomi? Kita punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan sehingga bebas pajak itu sangat mungkin terjadi karena kan negara Bu, nasional. Kalau kata Bu Oki yang sering bolak-balik ke Kyoto ya Bu Oki, kalau di Jepang kita bayar pajak ternyata kelebihan itu bisa kembali lagi ke kita Bapak Ibu. Sedangkan di kita seringnya kita disuruh nambah bayar pajak. Terima kasih Pak Robin. Pak Robin mau nunjuk siapa Pak Robin? Mas Heru ada kah? Silakan Mas Heru. Mas Heru punya permintaan apa untuk negara? Cetak meter gratis seumur hidup. Pelayanan yang baik untuk masyarakat, sangat normatif. Silakan Mas Heru mau pilih siapa? Siapa? Bulia. Silakan Bulia. Kartu? Oh, transport. Betul banget. Berapa? Gratis. Belum semua Pak. Apa? Lihat dulu pakai sarjana anak sekolah. Wah, PR sekali. Oke, boleh dilanjut dulu Bu Yani karena waktu kita terbatas. Nah, jadi Bapak Ibu seringkali kita sebagai warga negara Indonesia itu ngerasa kita terlalu banyak minta sama negara, tapi kita lupa bahwa sebenarnya apa yang kita minta itu bukan sesuatu yang manja, karena basically tadi kita sudah lakukan semua yang diminta oleh negara, kita sudah lakukan poin kita sudah lakukan bagian kita untuk menunjang kehidupan yang nyaman, yang tertib. Bagaimana negara bisa bekerja? Jadi ketika kita mengharapkan tadi Bu Lia bilang transportasi yang bisa gratis, kemudian Pak Robin bilang bahkan kalau bisa nggak usah ada pajak, itu sebetulnya sangat mungkin terjadi. Dan ketika kita meminta itu tidak mengecilkan atau tidak menutup semacam ini tuh kita nggak muluk-muluk kok mintanya, karena apa yang kita lakukan tadi itu sudah besar di tengah kebijakan yang sering kali diberikan ke kita, itu ujung-ujungnya akhirnya dibantu kembali oleh warga tolong warga gitu. Nah terakhir, yes, let's be mature nuwun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.